Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini dari Mazmur 34 ayat 9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita pikirkan Allah di dalam pengalaman-pengalaman pribadi kita ketika bersama dengan Dia. Ada cicipan atau pemandangan dari kebaikannya, dari kelembutannya, dari kasihnya yang begitu mendalam, melampaui daya tampung terbesar dalam pemahaman alami kita sebagai manusia biasa. Bukankah banyak dari antara kita telah mengalami kehadiran Allah yang lembut dan menyenangkan di dalam jiwa, serta percikan berkat-berkat batinia daripadanya tatkala Anda mau mencari Dia? Saudara, tidakkah Anda merasakan tegurannya yang halus, sapahannya yang lembut di dalam hati nurani tatkala kita sedang tergelincir menjauhi Dia? Bukankah kadangkala kita menemukan tangan yang tak kelihatan menarik kita ke atasnya tatkala kita sedang gundah gulana, atau keterlibatan pemeliharaan yang tak terduga demi kelepasan kita? Dengan mudah hati kita mulai menyadari bahwa itu bukanlah kebetulan belaka. Kita telah menemukan Dia sungguh ada, dan Dia adalah pemberi upah bagi mereka yang mencari Dia. Dan saudara dan saya dapat memetraikan, dapat menggoreskan betapa besar cinta, betapa agung kasih-Nya yang mulia dinyatakan kepada kita, dan itu tertulis di dalam firman-Nya yang hidup. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, karena itu orang yang menyangkal akan keberadaan Allah sama bodohnya dengan orang yang tidak menyembah Dia sebagai Allah. Allah wajib disembah. Kita wajib memuji dan memuliakan Allah. Mengapa? Karena Dia adalah pencipta, Dia yang menciptakan saudara dan saya, sehingga saudara dan saya bisa ada sampai hari ini. Dia adalah sumber kehidupan. Dia adalah sumber kebahagiaan yang sejati. Dia adalah sumber sukacita. Jika kita menyadari akan prinsip ini, maka tiada henti-hentinya kita menyembah, kita beribadah kepada Dia. Kita mengakui akan keilahiannya. Kita mungkin saja mengakui keberadaannya, namun dalam praktiknya kita kadang menyangkal Dia. Jika kita mengabaikan ibadah, itu sama halnya dengan kita tidak percaya kepada Dia. Maka saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita terus-menerus beribadah kepada Dia. Mari kita terus-menerus melakukan apa yang menjadi kesenangan Allah di dalam kehidupan kita. Ketika Anda bekerja, bekerjalah untuk menyenangkan Allah. Jangan bekerja untuk mendapat upah. Upah adalah pemberian, upah adalah berkat, tapi upah bukan tujuan utama Anda dan saya bekerja. Tujuan utama kita, tujuan utama saudara dan saya adalah bagaimana menyenangkan Allah di dalam seluruh aktivitas kita, di dalam seluruh tindakan kita, di dalam seluruh sikap hidup kita. Allah menciptakan dunia ini untuk kemuliaan-Nya. Allah menciptakan manusia untuk menyembah Dia. Allah menciptakan segala sesuatu untuk kehormatan, kemuliaan, keagungan, kebesaran-Nya. Sebab itu saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita hidup dan bergerak mendekati Dia dan demi Dia. Orang yang menyangkal keberadaan Allah secara hakikat adalah seorang ateis. Orang yang mengabaikan ibadah kepada Allah
secara martabat adalah seorang ateis. Mungkin selama ini kita berpikir ateis adalah orang yang tidak beragama. Ya, benar. Mereka adalah orang-orang ateis adalah orang-orang yang tidak mau menganut salah satu agama. Mereka memilih untuk tidak beragama. Tetapi saya mau katakan kepada saudara dan saya, orang yang sekalipun beragama tapi tidak pernah beribadah kepada Allah, tidak pernah menyembah kepada Allah, tidak pernah bersatu dengan Allah, sesungguhnya dia adalah seorang ateis. Mari kita terus-menerus bersekutu dengan Tuhan. Lihat betapa baiknya Tuhan. Dia yang memberi kita hidup, Dia yang memberi kita nafas kehidupan, Dia yang memberi kita kekuatan, kesehatan, dan segala sesuatu yang kita nikmati itu berasal dari Dia. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Sekali lagi saya mau katakan, betapa baiknya Tuhan. Sekalipun Anda dan saya berdosa dan terus melakukan hal-hal yang menyakiti Dia, tapi Dia terus sabar, dan terus memelihara kita. Mengapa? Karena Dia ingin kita bertobat. Dia ingin kita sadar. Dia ingin kita kembali kepada Dia. Dan Dia ingin kita bersekutu dengan Dia. Saudara yang mendengar renungan ini, jika saudara masih jauh dari Tuhan, jika saudara masih belum bersatu dengan Tuhan, mari datanglah kepada Tuhan. Mohon pengampunan dari Tuhan. Dan minta Roh Kudus menolong saudara agar hidup saudara bisa dipersatukan dengan Kristus. Kita berdoa. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kiranya Engkau mengampuni dosa dan salah kami. Karena kami sadar bahwa seringkali kami menjauhkan diri daripadamu. Seringkali kami hanya ada di luar Engkau, sekalipun kami mengaku bahwa kami adalah orang Kristen. Tapi kami tidak mau bersatu denganmu. Ampunilah kami Tuhan. Dan kiranya melalui renungan firman Tuhan, betapa baiknya Engkau Tuhan bagi kami. Ini boleh memotivasi, menggerakkan kami untuk tidak hanya mengakui Engkau sebagai Tuhan, tetapi juga mau bersatu dengan Tuhan, mau hidup menyenangkan dan memuliakan Tuhan di dalam setiap pekerjaan yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.